Hai semua, pagi-pagi kita udah sampai di kawasan Kota Lama Semarang karena kita mau ke stasiun Tawang ngejar kereta yang mau berangkat pukul 7 pagi. Berangkat dari rumah pukul 5.45 pagi, saat ini kita udah sampai di gerbang pintu masuk stasiun Tawang. Kita kesini naik ojek online. Mau turun di luar gerbang atau masuk sampai ke area dalam stasiun, itu pilihan. Tapi kalau kalian minta diantar sampai ke area dalam stasiun, jangan lupa bayar biaya masuk ke drivernya ya. Stasiun Tawang sendiri diresmikan pada 1 Juni tahun 1914. Tujuannya untuk melayani peningkatan jumlah penumpang dan memisahkan fungsi stasiun penumpang dengan stasiun barang. Setelah sampai di stasiun, kalian bisa boarding pass di area ini. Tapi kalau kalian mau yang lebih praktis, kalian bisa menggunakan face recognition yang ada di lobi bagian dalam. Oh ya, di sini juga ada Indomaret Point yang jadi salah satu tempat andalan untuk membeli keperluan sebelum keberangkatan. Kalau kalian melihat tanda ini, artinya kalian akan memasuki area lobi bagian dalam. Nah, disinilah kalian bisa melakukan face recognition. Bagi yang berminat tapi belum mendaftar, nggak perlu khawatir. Kalian bisa mendatangi petugas yang ada persis di samping pintu masuk jalur face recognition. Prosesnya cepat dan hanya perlu menunjukkan ID card kalian. Yang menarik juga dari stasiun Tawang ini adalah kalian bisa berfoto dengan background Lawang Sewu sebagai salah satu ikonnya Kota Semarang. Kereta yang baru tiba itu adalah Argo Sindoro, kereta yang akan kita tumpangi menuju ke Jakarta dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Kereta api Argo Sindoro mulai beroperasi sejak tahun 2007 dengan nama Argo Muria 1. Dengan kecepatan sekitar 120 km per jam, keberangkatan dari Kota Semarang, stasiun Tawang sampai ke tujuan akhir Kota Jakarta, stasiun Gambir ditempuh selama 5 jam 10 menit. Kita dapat tempat di gerbong 6 yang kebetulan letaknya persis di belakang gerbong restorasi atau dikenal juga sebagai kereta makan. Nanti kita review ya. Dan ini kurang lebih situasi gerbong 6 dari Argo Sindoro. Di bagian depan disediakan waste bag atau tempat sampah untuk penumpang untuk mengurangi penggunaan plastik dan menjaga kebersihan kereta. Di sini juga tersedia fasilitas stop kontak untuk peralatan elektronik seperti ponsel, laptop, dan tablet, dan bukan untuk peralatan elektronik rumah tangga dengan daya listrik yang besar. We encourage you individually to pray carefully. Have a pleasant journey. Thank you. Waktu di stasiun Tawang tadi, kita sempat beli risol di Indomaret Point seharga 6.000. Dan ini tampilannya. Saat ini kita sedang berada di Wellery dan selalu suka sama view Laut Jawanya. Sekarang kita berada di ruang restorasi yang tampilannya jauh lebih modern. Jadi betah berlama-lama di sini karena tempatnya sangat nyaman. Vibe cafe banget ya. Di sini kalian juga bisa scan QR yang ada di meja untuk melihat daftar menu serta harganya dan melakukan pemesanan. Tapi kalian juga bisa kok melakukan pemesanan dan pembayaran langsung ke pramuniaga yang ada di sini. Akhirnya kita pesan travel gyudon seharga 40.000. Dan ini tampilannya. Kita juga pesan hot chocolate. Oh ya, menurut sejarah restoran kereta api mulai dikembangkan pada rentang waktu 1930-an di era Hindia Belanda. Sekarang gerbong restorasi jadi bagian integral atau bagian tak terpisahkan dari layanan kereta api jarak jauh di Indonesia. Selesai dari gerbong restorasi, kita mampir ke toilet dulu sebelum kembali ke gerbong 6. Petunjuk yang ada di bagian depan pintu toilet sudah cukup jelas ya. Begitu juga dengan yang ada di area dalam toiletnya. Fasilitasnya cukup oke, semua berfungsi dengan baik dan cukup bersih. Saat ini kita sudah berada di Cikampek, artinya nggak butuh waktu lama lagi untuk sampai di stasiun Gambir. Akhirnya kita sampai di stasiun Gambir, selalu suka sama vibe-nya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station, Gambir Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Setelah keluar dari stasiun Gambir, kita langsung menuju ke area perkantoran yang ada di daerah Sudirman. Udah lama banget gak merasakan vibe hari kerja di daerah Sudirman.
Di sini kita janjian makan siang bareng teman yang udah 5 tahun lebih nggak ketemu. Sambil lihat menu, sambil tunggu waiting list. Untuk menu-menu yang kita pesan dan harganya, kalian bisa cek shortnya di channel ini ya. Sambil makan kita, sambil ngobrol dari A sampai Z. Tentang apa yang terjadi, kesibukan kita sekarang, dan kedepannya. Pokoknya seru banget, nggak kerasa kita hampir menghabiskan waktu 2,5 jam di sini. Oh ya, tempat makan siang kita bareng ini di Ramenya, yang letaknya persis di sebelah Mayapada Tower 1. Memorable banget sih di sini. Di depan persis ada jembatan pinisi yang diresmikan pada tanggal 10 Maret tahun 2022. Konsepnya adalah kapal pinisi yang bertujuan untuk mengenal kembali sejarah Jakarta sebagai pelabuhan Sunda Kelapa. Jembatan ini juga dilengkapi dengan jalur sepeda dan juga sensor beban. Selepas makan siang dan temu kangen, kita menuju ke penginapan untuk beristirahat. Dan sorenya kita keluar jalan lagi. Makan sore di daerah Satrio bareng temen. Tepatnya di Mie and Chicks. Ini rasanya beneran enak, porsinya banyak dan harganya masih terjangkau. Untuk review lengkapnya bisa cek shortnya di channel ini ya. Selesai makan, kita lanjut jalan kaki ke arah Sudirman. Dan ini kurang lebih suasana sore di daerah Sudirman di weekdays saat sebagian orang mulai keluar kantor. Melewati jembatan Ben Hill atau bendungan hilir yang eye-catching, juga plus 62 Cafe yang ada di Unika Atmajaya. By the way, kita berencana untuk mampir setelah pulang nanti. Tapi sekarang kita mau menuju ke Lipo Mall Nusantara atau yang dikenal sebagai LMN, yang baru banget bertransformasi dari mall sebelumnya, yaitu Plaza Semanggi atau yang biasa dikenal sebagai Pelangi. Selesai explore Lipo Mall Nusantara, kita menuju ke Plus 62 Cafe yang ada di Unika Atmajaya. Untuk review Lipo Mall Nusantara secara lengkap, akan ada video tersendiri ya. Saat ini kita sudah berada di area dalam dari Unika Atmajaya. Kita ambil shortcut setelah keluar dari pintu mall tadi. Akhirnya, kita sudah sampai di area belakang dari Plus 62 Cafe. Dan ini adalah area depan dari Plus 62 Cafe. Dan ini kalau kalian masuk dari pintu belakang. Untuk detail review dari Plus 62 Cafe, bisa kalian cek juga shortnya dari channel ini ya. Sekian video kali ini tentang perjalanan kita dari Semarang menuju Jakarta, review Argo Sindoro, dan beragam kegiatan yang kita lakukan di Jakarta hari pertama. Perjalanan ini belum berakhir, nantikan terus keseruan kita di video-video selanjutnya selama kita ada di Jakarta. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan menambah referensi. Dan see you!